Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qafillah rahimakumullah. Mari kita mulakan majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, ya, surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan surat Al-Fatihah yang sudah sama-sama kita baca, Allah meridai pertemuan kita, memberkahi dan merahmati majelis kita ini, dan tentunya tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan Al-Fatihah yang sudah kita baca, semua hajat kita, ya, semua niat-niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qafillah rahimakumullah. Sebagai kalimat iftitah sebelum kita memulai majelis tadabbur kita, dalam kalimat pembuka tadi saya sampaikan, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dia beluakum, ya, dalam rangka untuk menguji kalian, ya, menguji hamba-hambanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka, di antara kalian, ya, ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Artinya, qafillah, kita harus menyadari betul bahwa kehidupan ini adalah sarana ujian bagi kita. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pada akhirnya kita akan menjumpai kematian kita. Kita akan mendapati al-maut, ya, ataupun kematian. Dan untuk itu, ya, saya mengingatkan, terutama bagi diri saya sendiri, marilah kita berlomba-lomba, ya, menorehkan prestasi kebaikan, beramal soleh, ya, memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena dengan itulah insya Allah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan itu pula maka kita akan mendapatkan keuntungan, ya, kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan yang paling terdekat tentunya nanti kita akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur kita. Kemudian nanti kemudahan juga ketika dibangkitkan, kemudahan nantinya di dalam meniti siratal mustaqim dan seterusnya. Jadi selagi masih ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh. Dan kita berharap hadirnya kita di sini, ya, adanya kita di majelis ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bertekad bahwa tergabungnya kita di dalam komunitas ini juga sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan berbagai peluang kebaikan, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dan tentunya insya Allah akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya hal itu bukan hal yang mudah untuk selalu berada di jalan kebaikan, untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik, terobsesi kepada hal-hal yang baik, mencintai, ya, amal-amal kebaikan, ya, dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kesungguhan, ya, dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan iltizam, ya, komitmen, ya.
Makanya ada satu ayat yang sebenarnya ayat ini tidak panjang, singkat saja, tetapi luar biasa dampaknya kepada Rasulullah. Ya. Ketika ayat ini turun, Rasulullah itu sampai beruban. Ya. Dan para sahabat memperhatikan kenapa setiap hari itu penambahan ubannya begitu cepat. Gitu. Ditanyalah oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah ubanmu bertambah, terlihat lebih banyak gitu ya. Ternyata Rasulullah SAW baru saja mendapatkan firman dari Allah, ya, turun firman dari Allah, ya, tentang apa di surat Hud, ya, ayat 112 ketika Allah menurunkan firman-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Jadi di situ ada perintah Allah kepada Rasulullah untuk apa? Fastaqim, maka istiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang taba, yang bertobat ya bersamamu, ya. Wala tatghaw, ya. Janganlah kalian berlebihan, ya. Kenapa? Kalau keberlebihan nanti jadi togoh, dan tokohnya itu namanya togut, gitu ya. Artinya dari cerita ini kenapa Rasulullah sampai beruban, karena memikirkan tidak mudah baginya dan para pengikutnya untuk senantiasa istiqomah, ya, fastaqim. Mungkin terdengar sederhana bagi kita, seolah-olah untuk bisa konsisten itu seolah-olah terdengar mudah, tapi prakteknya sangat amat sulit, ya. Kita istiqomah dalam tilawah kita, istiqomah dalam semua amal-amal soleh kita, itu butuh perjuangan, butuh mujahadah. Itulah yang saya maksudkan, kita harus memperkuat komitmen kita, berikhtiar sebaik mungkin, mempertahankan konsistensi dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, ya, agar apa? Agar ketika kita menghadap Allah, ya, kita membawa bekal yang cukup, ya, sehingga kita tidak merugi nantinya di kehidupan selanjutnya, di alam kubur, ya, di alam-alam selanjutnya, sampai nanti kita dikumpulkan entah di jannah ataupun nanti di neraka, gitu. Naudzubillah. Jadi ayat ini membuat Rasulullah beruban. Bahkan sahabat saja yang ingin meriwayatkan ayat ini, ya, itu sampai ketika ingin menyampaikan, nggak sanggup gitu, lisannya itu keluh. Sampai istilahnya dia mau menyampaikan tiba-tiba pingsan. Kemudian setelah sadar ditanya lagi oleh sahabat yang lain, sesungguhnya apa yang yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, tentang turunnya firman Allah tersebut, ya. Baru dia mau ngomong pingsan lagi, gitu ya. Ternyata ya yang ingin disampaikan yaitu terkait turunnya surat Hud, ya, ayat 112 tadi, ya, di mana surat ini ayat ini, ya, berisikan perintah untuk senantiasa istiqomah, ya, istiqomah di jalan Allah, untuk senantiasa konsistensi, ya, berada di jalan yang lurus, konsisten di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, ya, agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi surat Hud itu surat ke-11, ya, ayat 112. Jadi itu kenapa menjadi penting bagi kita dan tidak mudah memang untuk bersikap istiqomah, konsisten dalam segala hal, dalam segala amal-amal kebaikan. Makanya kalau kita memperhatikan ayat ini, itu ada perangkat-perangkat pendukung agar kita menjadi orang yang istiqomah, ya. Kalau kita perhatikan ketika Allah mengatakan fastaqim, ya, maka istiqomahlah kalian, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk istiqomah itu membutuhkan al-iltizam, membutuhkan komitmen, ya. Dan komitmen itu bisa terbangun kalau ada tekad yang kuat, an-niyatus sahihah, ya, niat yang benar, atau bahasa lainnya sidqun niyah. Kalau niatnya benar, tekadnya akan kuat, maka akan muncul komitmen. Dan ketika komitmen muncul, maka insya Allah ini menjadi modal kita untuk bisa istiqomah, bisa konsisten. Kemudian kama umirta, ya, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, artinya untuk menjadi seorang yang istiqomah dibutuhkan juga
Selain kuwatul iltizam, kekuatan komitmen, yang kedua adalah kuwatul manhaj, ya. Kekuatan konsep. Atau dalam hal ini sebenarnya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai manhaj hidup kita, sebagai konsep kehidupan kita, sebagai pedoman dan pegangan hidup kita. Artinya hanya orang-orang yang mampu menggenggam kuat ya Al-Quran dan Sunnah, dia akan konsisten di jalan Allah. Ya, inilah yang dikatakan kuwatul manhaj. Ya. Kenapa? Karena kalimat kama umirta itu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, artinya ya Rasulullah sendiri sudah dapat arahan dari Allah melalui firman-firmannya, dan kemudian Rasulullah sendiri mengarahkan para sahabat dengan sabdanya, itulah yang kita pegang teguh. Dan kalau kita memegang teguh ini, kata Rasulullah, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, kata Rasulullah, taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Ya, yang jika kalian memegang teguh keduanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Nabi. Nah, ini menjadi perangkat pendukung supaya kita juga istiqomah. Adanya kuwatul manhaj. Kemudian, waman taba. Ya, ada kalimat taba. Taba itu maknanya apa? Taba itu kembali kepada Allah. Taba itu maknanya taubat. Dengan kata lain, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi SAW ya, adalah orang-orang yang punya kekuatan ruhiyah, kuwatur ruhiyah. Ya, bahwa orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kondisi rohaninya, menjaga kondisi ruhiyahnya itu tetap baik. Ya. Makanya dikatakan waman taba. Ya, indikasi kebaikan dia adalah dia senang bertaubat. Begitu pula kita ketika ingin meniti di jalan yang lurus, ingin istiqomah di jalan ini, maka ya perbanyaklah kuwatur ruhiyah. Ya, perkuatlah ruhiyah kita dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Dengan amal yaumiyah yang selama ini sudah kita lakukan seperti tilawah, kemudian salat sunnah gitu ya, kemudian salat sunnah duha, salat sunnah ba'diyah, qobliyah gitu ya, qobliyah dan ba'diyah di setiap salat wajib dijaga betul, kemudian juga tahajudnya ya, dan seterusnya. Jadi itu untuk membangun kuwatur ruhiyah. Itulah makanan ruhiyah kita. Jadi kalau ruhiyah kita nggak pernah dikasih makan, dia akan kering kerontang. Kalau ruhiyahnya sudah kering kerontang, akhirnya apa? Sulit sekali atau berat sekali menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal kebaikan. Nah, ini yang perangkat ketiga yang mendukung kita tetap istiqomah, adanya kuwatur ruhiyah. Kemudian ada kalimat wa man taba ma'aka. Kalimat ma'aka ini bersamamu artinya Rasulullah tidak bisa sendirian untuk istiqomah. Rasulullah tidak bisa istilahnya berdiri sendiri, begitu juga atau lebih tepatnya kita ini tidak bisa berdiri sendiri untuk istiqomah. Sebagaimana Rasulullah saja, Rasulullah berjamaah bersama para pengikutnya. Ya. Jadi kalimatnya wa man taba ma'aka, ada kalimat ma'aka di sini, ada pengikutnya juga gitu. Dengan kata lain, kita pun demikian. Kita nggak bisa secara mandiri atau sendirian gitu ya untuk tetap istiqomah di jalan yang lurus. Untuk bisa konsisten menjalankan amal-amal kebaikan. Karena manusia itu al-imanu yajidu wa yanqus gitu ya. Keimanannya naik turun. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah komunitas, dibutuhkan sebuah jamaah yang akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Kalau teman-teman kita orang baik, insya Allah kita akan tertular kebaikannya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan menjadi bagian orang-orang yang soleh. Kita juga akan ikut ya menjadi atau termotivasi untuk menjadi orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kuwatul jamaah. Jadi kekuatan berjamaah ataupun makna lainnya kuwatul ukhuwah. Kekuatan ukhuwah. Artinya untuk menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang istiqomah di jalan yang benar, itu butuh ya peranan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi kita berjamaah. Kalau kita berjamaah berada di jalan yang lurus, saling mengingatkan, ya, saling menguatkan, ya. Makanya ada kalimat watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, ada watawasaw bil marhamah, ya, saling menasihati. Kalimat watawa yaitu kalimat watawa itu watawasaw itu
artinya nggak bisa sendirian dilakukan. Jadi at-tawasi, saling menasihati itu minimal 2 orang. Artinya ada yang menasihati, ada yang mendapatkan nasihat. Jadi harus ada timbal balik. Ada 2 orang minimal. Tapi ketika kita masuk bergabung dalam sebuah komunitas kebaikan, harapannya bahwa fungsi dari at-tawasi ini akan semakin lebih kuat. Dan kuatul ukhuwah, kuatul jamaah ini menjadi perangkat pendukung agar kita tetap istiqomah di jalan Allah. Jadi harapannya kita bergabung di komunitas ini pun dalam rangka agar saling mengingatkan ya dalam hal kebenaran, saling mengingatkan dalam hal kesabaran, saling mengingatkan dengan kasih sayang. Agar apa? Agar kita semua istiqomah di jalan yang lurus ini. Ya. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ketika Allah mengatakan, wala tatghaw, ya, dan janganlah berlebihan, maknanya adalah dibutuhkan kuwatul indibat, ya, kekuatan disiplin. Kalau kita mau konsisten, kalau kita mau istiqomah di jalan Allah yang lurus, kalau kita mau terus langgeng, istimror, ya, berkesinambungan melakukan amal-amal kebaikan, dibutuhkan kekuatan kedisiplinan, kuwatul indibat, ya. Karena kalimat wala tatghaw, janganlah kalian berlebihan itu, analoginya saya selalu mengibaratkan seperti tata surya. Tata surya kalau kita perhatikan itu dia ada garis edarnya, ada orbitnya. Setiap planet itu berada di garis edarnya dan dia terus begitu mengitari apa namanya matahari gitu ya, terus ya berputar gitu seperti itu. Itu bagian dari tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dia melampaui batas, tatghaw gitu ya, keluar dari garis edarnya, keluar dari orbitnya, yang terjadi adalah kekacauan. Bisa jadi itulah kiamat gitu ya, yang terjadi tabrakan antar planet, antar benda benda angkasa gitu ya, dan itu artinya kiamat akan terjadi gitu. Dengan kata lain, kalimat wala tatghaw di sini dalam konteks kita untuk istiqomah dibutuhkan kedisiplinan ya. Kenapa? Dengan disiplin itulah kita bisa terus ya stabil di jalan yang lurus gitu ya. Dengan disiplin itu pula kita bisa terus menjalankan rutinitas kebaikan kita, tilawah kita ya, tadabbur kita, tasmi' kita, kemudian tahfiz kita ya, dan seterusnya. Semua amal-amal kebaikan itu bisa dijalankan dengan baik ketika sekali lagi ada kuwatul indibat ya, kekuatan disiplin. Nah, Allah menutup dengan kalimat innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dengan kata lain, Allah ingin mengatakan semua amal yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Ya. Sehingga kalau kita mampu istiqomah dengan berbagai perangkat pendukungnya tadi, ya sekali lagi ada kuwatul iltizam, kekuatan komitmen, ada kemudian kuwatul manhaj, ya kekuatan konsep, kekuatan pedoman, ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada kuwatul ruhiyah, ya kekuatan rohani kita dengan kita memperbanyak ibadah itu sebagai suplemen bagi rohani kita, sebagai suplemen bagi ruhiyah kita. Kemudian ada kuwatul jamaah, kita bersama-sama berjamaah saling mengingatkan ya agar apa untuk selalu berada di jalan yang lurus, selalu istiqomah. Dan yang terakhir kuwatul indibat ya, kekuatan disiplin. Dengan itu kita bisa terus langgeng menjalankan amal-amal kebaikan kita, maka insya Allah Allah akan melihat amal-amal kita itu dan nantinya Allah akan ganjar dengan ya ganjaran yang berlipat ganda ya, bahkan sampai tidak terhingga karena itu hak Allah gitu ya. Innahu bima ta'maluna basir. Allah melihat. Makanya di ayat lain di surat At-Taubah ya Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya. Dan beramallah kalian, tentunya beramal soleh maksudnya, fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat amal-amal kalian. Ya. Wa rasuluhu wal mu'minun. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang beriman. Ada pertanyaan, apakah benar Rasulullah akan melihat amal-amal kita? Jawabannya iya, karena nanti
di setiap Sayyidul Ayyam, setiap hari Jumat itu amalan kita itu akan diperlihatkan di hadapan Rasulullah SAW. Amalan umat Nabi Muhammad sebegitu banyaknya gitu ya. Dalam rangka apa? Menggambarkan kepada Rasulullah, inilah umatnya setelah sepeninggalnya gitu ya. Dan wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan nanti dikembalikan kepada Tuhan yang menguasai alam yang gaib maupun alam yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan mengabarkan ya apapun amalan yang kita kerjakan selama masa hidup kita akan ditampakkan, yang baik yang buruk ya. Yang baik dapat pahala kebaikan, yang buruk akan dapat dosa ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kembali lagi, istiqomah bukan hal yang mudah ya. Istiqomah itu hal yang berat, tetapi kita berupaya sekuat tenaga untuk selalu istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Baik, demikian sebagai kalimat iftitah sambil nunggu teman-teman yang bergabung. Alhamdulillah sudah cukup lah ya yang bergabung. Kita melanjutkan tadabbur kita masih di surat Al-Baqarah. Terakhir itu sampai, sebentar, saya buka Qurannya dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bu Meti, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah bisa hadir ya. Baik, terakhir itu kita sampai ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, hari ini kita lanjutkan ya ke ayat 22. Saya akan share Quran ayat 22. Kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Baik. Alhamdulillah kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Saya mulai dari saya dulu ya, seperti biasa nanti kita bedah kaidah tajwidnya dan kita baca terjemahannya, dan insya Allah nanti di akhir saya akan coba sedikit menyimpulkan tadabbur kita hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya. Ya. Baik. Pertama, sebelum saya membedah kaidah tajwid, ayat ini cukup panjang, jadi kita harus pandai mengambil tepat wakaf, ya, pandai mengambil tempat pemberhentian agar tidak menemui makna yang rancu, gitu ya. Jadi kenapa tadi saya banyak mengambil posisi wakaf, supaya juga teman-teman tahu posisi yang tepat untuk wakaf. Jadi kalau nafas kita nggak kuat, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, misalkan di situ juga boleh berhenti. Tapi kalau masih kuat sampai binaa. Nah, tadi kenapa saya berhenti binaa ya? Kenapa a-nya ini dibaca panjang? Ini masuk kaidah mat apa? Ada yang tahu? Mat iwad Ustaz. Mat iwad ya. Jadi mat iwad itu ya berhenti di huruf yang bertanwin fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Ustadz, di sini kok nggak ada tanda-tanda yang dibaca panjang, kan an doang gitu. Nah, itu makanya perlunya belajar tajwid. Ya, jadi cara bacanya bukan wasama abina, bukan gitu, tapi a-nya dibaca wasama abina, ya 2 harokat.
Itu namanya mat iwad ya. Nah, jadi kalau nggak kuat bisa di firosya berhenti atau di binaa berhenti. Nyambungnya lagi dari mana? Dari was sama ya. Nyambung. Sampai nggak kuat lagi ma'a sampai sini. Ya sama nih mat iwad juga. Nah, baru nanti mulai lagi dari mana dulu? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Baru juga berhenti di sini. Kalau masih kuat sampai waqaf jim ya, rizqal lakum ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak kuat dari sampai minas samarat, baru ngulangnya lagi dari fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Baru mulai lagi dari fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ya. Kalau di sini nggak kuat juga gimana? Boleh juga fala taj'alu lillahi andada ya. Di sini berhenti, ini juga sama mat iwad ya. Nanti langsung aja wa antum ta'lamun itu boleh. Tapi kalau misalkan masih kuat nafasnya langsung diwasol boleh. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun gitu ya. Nah itu hanya mengingatkan bagaimana mengambil posisi wakaf yang tepat ya. Kaidah tajwid di dalam ayat ini yang pertama alladzi ada alif lam syamsiyah, zi-nya matabi'i, ja'ala lakumul ya alif lam qamariyah ya. Ardha. Nah, di sini ada ra sukun dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi cara bacanya aur ya. Ja'ala lakumul arda firasya gitu ya. Arda fira ra-nya panjang dua harokat ini mad tabi'i firasyaw ya, tanwin fathah ketemu wawu namanya idgham bi gunnah. Nah, teman-teman yang masih mungkin bingung untuk menentukan ini apa gitu ya kaidah tajwid. Kalau untuk ciri idgham biasanya ya ciri idgham itu huruf kedua setelah huruf tanwinnya itu ada tasydid ya. Nah, itu dipastikan bahwa dia kaidahnya idgham. Tinggal idghamnya apa? Idgham bi gunnah apa idgham bila gunnah. Nah, kita harus hafal hurufnya. Yang dihafal cukup huruf idgham bila gunnah saja karena hanya ada dua, ada lam dan ro. Berarti selain itu kategorinya idgham bi gunnah. Nah, ini termasuk idgham bi gunnah ya. Firasyaw. Jadi harus ditahan. Syaw ya. Was sama alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah saya juga selalu mengingatkan cirinya. Lihat aja huruf ketiga setelah alif ya, alif lam sin berarti huruf ketiganya sin. Kalau dia ada tasydidnya berarti dia alif lam syamsiyah ya. Tapi kalau tidak ada tasydidnya biasanya di lamnya ada sukun kayak al-ardu nih. Nah, ini alif lam komarian karena huruf ketiganya kan lam tidak bertasydid. Maaf, huruf ketiganya kan hamzah tidak bertasydid. Kemudian huruf keduanya lam ada sukun. Nah, ini tanda alif lam komariah. Nah, kalau ini sebaliknya lamnya tidak bersukun, nah huruf ketiganya bertasydid ya. Wassama. Kemudian wassama. Nah, ini panjang ini wassama'a ya. Di sini ada matobi ketemu hamzah. Dalam satu kalimat namanya mat wajib muttasil ya. Kalau dalam satu kalimat mat wajib muttasil. Ustadz, kok tahu dalam satu kalimat gimana? Nah, ciri fisiknya hamzahnya tanpa bantuan alif. Hamzahnya tanpa bantuan alif. Nah, itu tandanya dalam satu kalimat. Kemudian juga bina. Nah, ini juga sama satu kalimat nih. Namanya mad jaiz munfasil. Kalau di waqaf bina'a. Nah, ini jadi mat iwad ya. Hamzah tanwinnya ini dibaca panjang dua harokat. Kalau di wasol bina'au. Nah, tanwin ketemu wawu, ingat ya kalau ada tasydid di huruf setelah huruf tanwin itu berarti idgham. Idghamnya apa? Idgham bi gunnah. Ya, jadi didengungkan. Kemudian wa'ang ya nun mati ketemu za ya. Ini kategorinya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya. Nah, cara bacanya ikhfa-nya tafkhim apa tarqiq? Cara bacanya tarqiq ya. Wa al ya al datar. Kelihatan nggak di layar saya ini ya?
wa anzala, ya. Kenapa kok tarqiq? Karena setelah nun mati bukan huruf isti'la atau ikhfa'nya bukan disebabkan huruf isti'la. Kalau isti'la ya seperti yang di surat Asy-Syarh misalkan alladzi anqadha dhahrak ya udah siap-siap monyong gitu ya. Monyong apa vokalnya dibulatkan. Kenapa? Karena setelah nun mati itu ketemu huruf ikhfanya huruf yang isti'la ya. Huruf isti'la itu yang o semua yang ujungnya ya. Nah, itu kan huruf apa? Qaf ya, qa ya. Nah, makanya udah siap. Itu bacaan tafkhim ikhfanya. Nah, sementara za bukan huruf isti'la, dia huruf istifal. Makanya dibacanya datar. Wa'al minas sama ya. Minas sama ini alif lam syamsiah sama ya tadi juga udah disinggung ini mad jaiz munfasil ma'a ya. Ini juga mad jaiz munfasil. Tanwin fathah ketemu fa. Nah, ma'an ya. Ini adalah ikhfa ya. Nah, teman-teman perhatikan kalau idgham huruf keduanya setelah tanwin ataupun setelah nun mati itu biasanya bertasydid. Kalau ikhfa dia tidak. Nah, makanya sebenarnya kalau yang kesulitan membedakan mana idgham mana ikhfa sebenarnya nanti bisa terlihat nih setelah tanwin ya. Kalau di sini kan binaan. Nah, ini ada wawu kan? Wawunya langsung tasydid kan? Itu maknanya artinya apa? Dileburkan ke wawu. Inilah diistilahkan dengan idgham. Sementara sini ma'an fa akhraja, fa-nya enggak ada tasydidnya. Nah, ini tanda ikhfa. Jadi hanya dibaca samar dan dengung. Ya. Nah, ini namanya ikhfa hakiki, ya. Kemudian fa akhraja ya. Nah, kha sukun itu kha sendiri termasuk huruf isti'la, ya. Ingat, huruf isti'la itu yang ujungnya o. Kalau di fathain itu kha, do, to, dho, gitu ya. Khussa dawtin kidh ya. Saya selalu ulang-ulang supaya kita ingat. Ada 7 huruf. Khussa dawtin kidh ya. Nah, ini termasuk bacaan tafkhim. Jadi cara bacanya bukan fa'ah, tapi perhatikan fa'akhraja bihi ya. Fa'akhraja bihi minas samarat ya. Ini juga alif lam syamsiah, samarat ini mad tabi'i. Kemudian rizqa ya. Rizqa ini tanwin ketemu lam. Nah, kalau tadi di sini firasyau ini idgham bigunna, di sini sama juga idgham juga ya. Ingat setelah tanwin kalau huruf setelah tanwin ini hurufnya bertasydid, berarti dia idgham. Cuman idghamnya ini idgham bila gunna ya. Jadi nggak boleh didengungkan. Jadi nggak boleh cara bacanya فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Nah, itu salah. Jadi nggak boleh ditahan qalnya. Ya, langsung. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. رِزْقًا لَكُمْ. Ya. Langsung pindah. Ya. رِزْقًا لَكُمْ. Kemudian mim mati ketemu fa. Ini idhar syafawi. Dibaca jelas ya. Kalau mau diwasol itu bisa atau boleh tapi nggak boleh ditahan kumnya. Jadi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada gitu ya. Jadi rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Nggak boleh kumnya nggak boleh ditahan. Fala matabi'i taj'alu. Nah, taj ini ada sifat qalqalah jim. Karena jim ini bukan huruf isti'la, maka qalqalahnya juga tarqiq ya, tipis. Taj ya. Nah, taj'alu lu-nya ini matabi'i lillah. Nah, lillah ini termasuk bacaan tarqiq ya, bacaan tipis. Kenapa? Lafaz jalalahnya didahului oleh huruf berharokat kasroh ya. Ini lamnya kan berharokat kasroh. Jadi lillah, biasa aja lillah, jangan liul. Nggak boleh liul.
Sama seperti bismillah, bismillah, jangan bismillah, nggak boleh ditebelin bacaannya. Nah, kecuali misalkan kalau didahului oleh huruf berharokat fathah. Innallah, ya, innallah, nallah, ya, itu dibaca tebal. Kemudian anda, ya, ini nun mati ketemu dal, ini ikhfa hakiki. Anda, danya panjang 2 harokat. Kemudian, ya, kalau mau diwakaf anda dia jadi mat iwad. Tapi kalau mau diwasol, ingat di sini ada tanwin. Setelah itu, setelah huruf bertanwin ini ada huruf yang bertasydid. Maknanya apa? Dia adalah idgham. Idghamnya apa? Idgham bi gunnah. Jadi harus ditahan. Anda ya, jangan buru-buru. Idgham itu harus lebih panjang dari mat tabi'i. Ya, kalau mat tabi'i itu 2 harokat, berarti idgham di atasnya, ya, 3 harokat, ya, sampai 4 harokat. Wa antum. Nah, ini juga tadi nun mati ketemu ta itu ikhfa hakiki, ya, sama seperti ya ya, ikhfa hakiki. Tum mim mati ketemu ta, ya, izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu sekali lagi rumusnya kalau ada mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Ada mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Namanya ikhfa, namanya izhar syafawi, ya. Izhar syafawi. Dibacanya jelas, nggak boleh ditahan. Ta'lamun, ya, mad 'arid lis sukun. Itu kaidah tajwid di surat Al-Baqarah ayat 22 ini. Nah, sekarang kita baca terjemahannya supaya ada interaksi. Tadi dari kelas tahsin saya lihat ada Mbak Monita Bella, ya. Boleh dibaca terjemahannya Mbak Monita. Ini yang saya short ayat 22. Silakan. Ya. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Baik, terima kasih jazakillah khairan kepada Mbak Monita. Kita lanjut ke ayat 23. Ya, tadi yang bergabung awalan di kelas ini ada Pak Ahnaf. Ada Pak Ahnaf? Masih ada? Hadir, Ustaz. Ya, silakan Pak Ahnaf dilanjut ayat ke 23. Yuk. Pak Ahnaf. Pak Ahnaf. Udah siap belum? Pak Ahnaf? Saya pindah dulu kali ya. Kok hilang, Ustaz? Apanya hilang? Yang lain? Di monitor. Oh, hilang. Tapi suara saya masih kedengar, Ustaz? Kedengar. Suara saya masih kedengar, Ustaz? Oh, masih, ya. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Kaidahnya wa in kuntum ikhfa safawi. Wa in kuntum apa? Ikhfa safawi. Bukan. Nun mati ketemu kaf. Ikhfa, haki,
Ikhfa hakiki. Hakiki. Saya masih suka Suka. ragu Ustaz yang hakiki dengan Safawi Ustaz. Ingat, kalau syafawi itu hubungannya dengan mim mati. Jadi kayak tadi idhar syafawi, ikhfa syafawi, yaitu kaidah akam mim sakinah. Kaidah hukum mim mati. Jadi penyebabnya mim mati bukan nun mati. Nah, kalau di sini kan nun mati nih. Nun mati ketemu kaf kan. Berarti dia ikhfa yang satunya lagi namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, lanjut. Fi matabi'i Ya. fi raibim mimma idgham mimi. Hah? Di ini dulu, yang tanwin kasur ketemu mim dulu. Tanwin ikhfa safawi ya Ustaz. Idgham bi gunnah ini. Ya. Oh iya. Kalau secara fisik, saya tadi udah ngasih tips sebenarnya. Secara fisik, kalau setelah huruf tanwin itu hurufnya bertasydid, ini kan bertasydid mimnya nih, kelihatan nggak? Ya. Ya Ustaz. Berarti dia idgham. Kalau ikhfa lihat nih, wa in kuntum setelah nun mati itu tidak ada tasydidnya di kaf kan? Begitu juga di yang kuntum itu nun mati setelah itu tak nggak ada tasydidnya. Itu ikhfa. Nah, kalau yang ada tasydidnya itu pasti idgham. Tinggal masalahnya idghamnya bil gunnah apa bila gunnah nih kan gitu. Ini termasuk idgham apa? Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Ya, lanjut. Mimma mim tasdid idgham mimi ya Ustaz. Bukan. Ini kalau idgham mimi itu mim mati ketemu mim ya. Kalau ini kan mim tasdid biasa. Namanya gunnah musyaddada. Ya, lanjut. Mimma nazzalna matabi'i. Ya. Nazzalna, na-nya matabi'i. Ada dua ya, matabi'i ma dan na, terus ala la-nya matabi'i. Terus abdina. Ya. Abdina na-nya matabi'i. Ya. Abdina qalqalah ya. Ya. Qalqalah. Qalqalah. Tarkhik ya. Terus ya. Fa'tu matabi'i. Oke, terus bisu su matabi'i. Bisu rotim. Ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Terus nun mati ketemu mim misli. Ini yang idgham mimi ya Ustaz. Bukan. Oh, masih idgham bi gunnah juga ya. Masih idgham bi gunnah. Ingat kalau idgham mimi itu penyebabnya mim mati. Itu satu rumpun tuh. Idgham mislain atau idgham mimi dengan ikhfa syafawi, idhar syafawi itu penyebabnya mim mati. Jadi kalau depannya ini mim mati, baru diistilahkan idgham mislain atau idgham mimi. Kalau nun mati, dia idgham bi gunnah gitu ya. Terus mislihi matabi'i. Nah, ini ingat ada nama khususnya dia. Matabi'i tidak salah, tapi kalau mau lebih tepat dan lebih benarnya lagi, matsilah. Nah, matsilah qosi. Matsilah qosiroh. Diulang-ulang terus biar ingat ya. Matsilah qosiroh itu kalau tandanya itu ada hak domir, hak kayak gini nih, hak pengganti. Nah, terus kenapa dia qosiroh? Karena setelah hak domir bertemu selain huruf hamzah. Kan ini bukan hamzah kan? Nah, ciri fisiknya juga biasanya dia kalau matsilah qosiroh dia cuma koma doang nih. Nih kan ada di ujungnya kayak koma kecil kan? Nah, atau dia kayak harokat yang berdiri kecil. Nah, itu matsilah qosiroh. Kalau matsilah tawilah ada tambahannya bendera. Jadi ada yang harokat berdiri kecil tambah bendera gitu ya. Mithlihi misalkan gitu ya. Nah, itu matsilah tawilah. Nah, kalau ini matsilah qosiroh. Ya. Lanjut. Wada'u terus qalqalah tarkik. Qalqalah tarkik. Sebelum qalqalah tarkik ada apa nih, Pak
ada Ada. eh, Alif ini disebut apa ini? Hamzah, eh, hamzah wa hamzah wasal. hamzah wasal, ya. Jadi hamzah yang berfungsi mewasalkan, menyambung. Jadi dia nggak akan dibaca ini langsung wad'u. Tapi kalau kita buang wa-nya, kita mau mulai dari hamzah wasal, ada kaidahnya. Jadi bacanya ud'u gitu ya. Nah, Ya. lanjut. Syuhada akum, syuhada itu mat jais Benar mat jais. karena ya Mat jais apa mat wajib? itu setelahnya ada hamzah, bukan masih satu kata, Ustaz. Kalau yang masih satu kata itu mat wajib apa mat jais? Jawabannya mat wajib. Mat wajib. jangan sampai ketukar ya. Jadi sekali lagi mat wajib muttasil itu kalau ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat yang sama. Nah, untuk mengetahui kenapa apakah dia dalam satu kalimat atau beda kalimat, lihat hamzahnya. Hamzahnya kalau berdiri sendiri kayak gini, ya, tidak ada bantuan alif, berarti dia ini satu kalimat, gitu ya. Itu gampangnya gitulah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngerti kaidah bahasa Arabnya dan tahu maknanya, kita tahu ini satu kalimat nih, syuhada, gitu kan. Nah, para syuhada itu kan nggak mungkin di sini a-nya pindah ke akum gitu kan. Jadi kan syuhada, akum, kumnya itu beda. Kumnya itu kan kepada apa syuhada dari kalian gitu, golongan kalian gitu kan. Nah, jadi ini satu kalimat namanya mat wajib muttasil. Lanjut, kum ketemu min. Kum mim. Nah, apa ini? Ini baru yang idgham mimi ya, Ustaz. Betul. Ini baru idgham mimi atau idgham mithlain. Mim mati ketemu mim. Terus nun mati ketemu dal. Dunillah mindu matobi'i. Ini dulu nun mati ketemu dal apa? Nun mati ketemu dal ikhfa, Ustaz. Ikhfa apa? Ikhfa safawi. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Pak Hanif sering ketukar nih ya. Ikhfa syafawi sama ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Terus Mindu matobi'i. Ya. Nillah. Nillah. Bacaan apa? Tarkik. Tarkik ya, tipis. Karena lafaz jalalahnya didahului oleh huruf berharokat kasrah. Jadi nillah. Terus in kuntum nun mati ketemu kaf. Ini tadi lagi nih, lupa lagi satu. In kuntum ini Apa? idgham. Ikhfa. Kalau idgham ikhfa hakiki. Iya, ikhfa hakiki. Ingat kalau idgham setelah nun sukun atau setelah tanwin hurufnya bertasydid. Ini kan nggak ada tasydidnya kan? Nah, itu gampangnya cara membedakan secara fisik ya. Baik, terus kuntum sama nih ikhfa hakiki. Terus kuntum shadiqin. Mimati ketemu shad izhar. Izhar apa? Izhar hakiki. Nggak ada izhar hakiki. Adanya izhar halqi atau izhar syafawi. Pilihannya. Izhar halqi. Izhar syafawi. Kan tadi saya udah ingetin tuh. Kalau izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mithlain, dia penyebabnya mim mati. Ini kan penyebabnya mim mati kan? Jadi mim mati yang bertemu huruf selain mim dan ba itu namanya izhar syafawi. Terus shadiqin. Shadiqin, soalnya matobi'i. Terus in kuntum shadiqin matlin. Mana matlin? Mat arid lis Mat aris li sukun. Mat arid li sukun. Kalau matlin
sebelum huruf Yang matnya itu berharokat fathah. fathah ya. Iya. Fathah ya. Kayak Quraisy, As-Saif, Al-Bait gitu ya. Baik. Ya, Ustaz. Ya, Terima Ustaz. kasih jazakallah khairan Ya, Pak Ahnaf. ya. Tetap Ya, semangat sama-sama, ya. Ustaz. Ya, Ustaz. Tetap semangat, tetap belajar, jadi insya Allah akan lebih baik lagi. Saya ke teman-teman dari kelas tahsin minta tolong dibaca terjemahannya ayat 23. Tadi setelah Mbak Monita yang hadir ada Larissa ataupun Tabina ya. Silakan minta tolong Ya, dibaca. Ya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Baik, terima kasih Larissa dan Tabina. Kita lanjut ke ayat 24. Tadi setelah Pak Ahnaf, teman-teman di kelas tahfidz ada Misbah ya. Silakan. Misbah Baik, Ustaz. ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya, silakan dibedah kaidah tajwidnya. Baik, untuk kaidah tajwidnya yang pertama fa'ilam nun mati bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Lam ta izar syafawi mim mati ketemu dengan huruf ta. Taf'alu lu-nya mad tabi'i. Kemudian walau nun mati bertemu dengan huruf ta ikhfa hakiki. Taf'alu lu-nya mad tabi'i. Fattaqun alif lam samsiyah nunnya nun gunnah musyaddadah nun tasdid. Hati-hati. Kemudian Sebentar. Ya. Ini apakah betul alif lam samsiyah? Jawabannya bukan. Bukan. Apa tuh? Fattaqun nar. Kalau alif lam ta'rif pasti ada lamnya. Di sini nggak ada lamnya kan? Jadi yang benar di sini adalah hamzah wasol. Iya, itu yang maksud ana yang itu yang fattaqun nar annar. Oh, enggak tadi saya kan yang tadi saya tanya yang fatnya. Tadi kan saya tanya nih. Fat, nah itu kan ada alif tuh. Ya, tak khawatir ya, tadi anak kira, iya anak kira yang itu tadi annar. Nah, bukan, ya, yang fat. Nah, di situ apa namanya? Hamzah wasol. Iya, Ustaz. Ya, jadi yang hamzah wasol itu yang ini nih, yang alif. Kelihatan nggak di layar? Iya, kelihatan. Yang saya lingkarin gini nih. Nah, ini apa namanya? Hamzahnya alifnya ini diistilahkan hamzah wasol ya. Jadi dia tidak dibaca, jadi bukan dibaca fat, nggak gitu. Jadi langsung kepada huruf ta'nya. Fattaqun. Ya, lanjut. Ya, baik, Ustaz. Kemudian fattaqunna nanya matabi'i allati annarul alif lam syamsiyah allati waquduha tinya matabi'i kunya matabi'i waquduha waquduhan alif lam syamsiyah kemudian nunnya gunnah musyaddadah na matabi'i annas wal alif lam qamariyah hija alif matabi'i wal hijaratu uiddat datnya itu hamas Ustaz. Ya. Yang tak sukun, ya. Iya, tak sukun. Ya, sifat lil al-hamas. Iya. Terus kemudian uiddat
Kanya mat tabi'i firin mat arid lisukun. Ya, baik. Ya. Jazakallah khairan pada Misbah. Jazakallah. Saya minta tolong peserta kelas tahsin. Tadi ada Pak Dodi ya. Pak Dodi, minta tolong dibaca terjemahannya untuk ayat 24. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakar manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Baik, terima kasih Pak Dodi. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Nah, ayat berikutnya dibaca oleh mana peserta tahfiz yang lain? Ada yang ikhwan aja ya, saya tunjuk ya. Zakwan ada ya? Siap, hadir Ustaz. Ya, silakan. Zakwan dibaca ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Hei, silakan. Baik, kaidah tajwid. Zakwan, suaranya nggak ada. Oh, kayak ketemu. Suaranya kurang nggak kedengaran. Wabasyiril dari depan dulu. Tadi nggak kedengaran. Wabasyir Ya. Ladzi alif lam syamsiyah. Terus? Zi tabi'i. Ya. Nah, amanu itu mat tabi'i A-nya. Manu juga mat tabi'i. Mat apa yang khususnya? Kalau mat nama khususnya apa? Mat badal. Ya. Terus? Manunya mat tabi'i. Wa amilus alif lam. Zakwan? Amilus itu alif lam syamsiyah. Mat tabi'i. Mat tabi'i, biha mat tabi'i. Terus anna gunnah musyaddadah. Lahum izhar syafawi. Itu gunnah musyaddadah. Lanjutnya ada mat juga. Jannatin itu ikhfa hakiki. Baik, Azatuan sampai jannat aja. Ya supaya nanti tugasnya dibagi ke yang lain. Jazakallah. Ya, sampai jannat tadi Azatuan sudah menjelaskan. Ya, jannat yang ini ikhfa hakiki. Baik. Saya minta dilanjutkan oleh peserta lain. Mbak Atikah ada ya? Silakan lanjutan. Ada Ustadz. Silakan di explore kaidah tajwidnya lanjutannya. Tajri itu ada jim sukun dibaca qalqalah. Tajri rinya matobi'i. Min tahtiha nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Tahtihal halnya alif lam qamariyah.
Ya. Anhar. Annya izhar. Nun biasa. Hah? Ha Izhar apa? itu matobihanya. Mana? Nun mati ketemu Benar ya? ha? Benar, izhar. Izharnya izhar apa? Izhar halqi. Izhar halki. Anha, hanya mat. Hanya matobi'i. Terus? Terus kullama manya matobi'i ruziqu Kalau juga matobi'i. sebentar. Kalau waqaf tajri min tahtihal anhar. Nah, kalau waqaf ada kaidah apa di situ? Ro tafkhim. Ro tafkhim ya. Jadi kalau waqaf di huruf ro didahului oleh huruf berharokat fathah, begitu juga matobi'i yang berharokat fathah, maka dibaca tebal. Baik, lanjut. Kullama Manya matobi'i, ruziqu punya juga matobi'i, minha hanya matobi'i, mil samara nun mati bertemu sa ikhfash hakiki samarati apa nih? Tanwin bertemu ro. Ya, tanwin kasro bertemu ro itu idgham bila guna. Idgham bila guna. Samaratir rizqo. Rizqong ada tanwin bertemu qaf itu ikhwa hakiki tapi dibacanya tebal. Oke, betul. Kalau waqaf jadinya apa? Jadi mat iwad. Mat iwad ya. Kalau waqaf jadi mat iwad, tapi kalau di wasol dibacanya ikhwa. Ikhwanya ikhwa hakiki dibaca tebal. Baik. Karena setelahnya bertemu huruf isti'la. Betul ya, sahih. Cukup Mbak Atika sampai situ dulu ya. Jazakillah khairan. Dilanjut oleh Bu Meti. Masih hadir Bu Meti? Bu Meti. Iya Pak Ustadz. Ya, dilanjut Bu Meti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari kolu. Lunya. Suaranya ngilang Bu Meti. Diulang Bu Meti, suaranya hilang. Kolu, koknya. Bu Meti. Maaf. Kepencet sama saya. Bu Meti. Bu Meti terputus ya. Baik. Kayaknya Bu Meti terputus ininya apa namanya? Koneksinya ya. Tadi ayat berapa tadi? 20 ini mana nih? Afwan ini. Sebentar ya, teman-teman. Aduh. Dakwan baru masuk lagi. Ya. Bu Meti. Suaranya terputus tadi, Bu. Iya, suaranya keputus. Diulang. Coba. Oke, diulang sekarang. Sekarang dengar nggak Pak Ustadz? Dengar. Dengar nih. Ya. Oke. Tadi ayat 25 ya, Tan? Iya. Mana tadi 25? Qalu hada. Oke ya. Qalu O-nya matobi. Ya, lu. Lu-nya matobi. H-nya matobi. Haja. H-nya matobi. Z-nya matobi. Hazal. Zalnya itu alif lam samsiah. Alif lam samsiah terus. Zal, alif lam samsiah. Z-nya matobi. Ruziq. O-nya kol-kola. Kol-kolanya sugro. Soalnya ingat Bu Meti ngomong sugro kubro sih. Kol-kolanya tafkhim atau tarkik? Tarkik. Kenapa tarkik?
Tarkik. Kenapa tarkik? Bukan tarkim. Ya karena ya Yang benar jawabannya tidak ada tarkim. ini ya. Karena qafnya Karena kan dia huruf ini ya, isti'la. huruf tebal istiqlaqohnya. Iya, jadi cara bacanya bukan Oh, ruziq, gitu. tapi ruziqa, ya, ruziqana, ya, ruziqana, ya. Jadi dia tebal, ruziqana, ya. Jadi bukan ruziq, bukan ruziqana, tapi ruziqana, ya. Lanjut. Nah, Nanya matabi'i min qob. Nun ketemu ko, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dibaca Qob banyak kol-kola tarkik. Kol-kola tarkik tadi ikhfa hakikinya dibaca apa? Dibaca tebal. Tebal ya karena Ketemunya istilah. kan qaf istilah. Terus wa utu. Lalu tunya matobi'i Bihi. Matobi'i binya silah kasirah ya. Ya, matsilah qasira. Mutasya. Siro. Tasya sanya matobi'i biha matiwat jika dia di sol. Di apa? Di sukun. Kalau dia di waqaf Jika jadi dia mati di sol iwat. Kalau di wasol jadi apa? Dia matiwat. Kalau di wasol dia jadi idrom biguna. Idgham. Idgham bigun. Iya. Idgham. Nah, terus walahum. Lahum mim ketemu fa izhar safawi. Izhar syafawi. Ya, fi-nya matobi'i. Fiha itu mat jaiz mumfasil. Baik. Cukup dulu Bu Meti. Terima kasih. Ya. Iya, baik. Jazakillah khairan. Nah, saya coba ingin menawarkan untuk teman-teman dari kelas tahsin, ada yang mau mencoba mengeksplor kaidah tajwidnya mungkin dari teman-teman tahsin. Siapa aja nih? Ada Pak Dodi, ada ya? Mau coba Pak Dodi? Atau baik Ustadz, sebentar Ustadz, saya pindah dulu. Kebetulan lagi ini. Iya. Terpindah. Sebentar Ustadz, saya pindah dulu. Iya. Coba ya Ustadz ya. Iya, coba silakan. Dari Fiha ayat 25. Baik Ustadz, ditunggu sebentar. Ayat 25 ya Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu. Maaf Ustaz, ini langsung atau dibaca dulu semua Ustaz? Oh, enggak usah, langsung aja dari pihak ya? kaidah tajwidnya apa yang Pak Dodi tahu sampaikan, nanti kita sama-sama ya, sama-sama Wabasyiril dari pihak aja langsung. Wabasyiril ladzina, wabasyiri. Langsung pihak. Dari pihak ya. Dari pihak. Di bawah. Yang bawah wabasyiri kan tadi udah sama teman-teman tuh. Sudah sama. Oh iya. Dilanjut aja. Dari yang tadi walahum fiha azwajun. Nah, fihanya dulu dari pihak. Walahum fiha. Nah. Hum mim temu fi mim ketemu ikfa penuh fa ikfa sebentar Ustaz. Kemarin apa? Sebentar Ustaz. Ikfa safawi. Oh, salah. Kalau ikfa safawi itu mim mati ketemu ba. Mim mati ketemu ba, ikfa safawi. Jadi kalau mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Kalau mim mati ketemu mim, idgham mitlain. Kalau mim mati ketemu huruf selain mim dan ba, sekali lagi halqi ya. Izhar syafawi. Bacanya jelas. Hum fiha. Lanjut fi. Kalau fi-nya apa? Fi matobi'i. Fiha hanya apa? Hanya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Azwa
mat tabi'i azwajum jum mutahhara tanwin ketemu mim idgham mimi idgham mimi benar Ustaz ya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah lama oh ya bila gunnah yang lama maro ya. Mutahharatu apa nih? Ingat tadi ikfa. Bukan. Cirinya lihat cirinya. Kan saya bilang kalau ada huruf tanwin, ini kan huruf tanwin nih. Mutahharatun gitu ya. Sama juga ini kan azwajun. Kalau setelah huruf tanwin itu hurufnya bertasydid, berarti dia idgham. Tinggal masalahnya ini idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Jawabannya apa? Idgham bi gunnah apa bila gunnah? Idgham lam sama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi yang perlu diingat huruf idgham bila gunnah itu aja yang dua, lam dan ro. Lam lan ro iya ya Ustaz. Selainnya berarti idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, lanjut. Hum mim mati ketemu fa. Ikfa. Bukan. Izhar. Lupa lagi ya. Izhar. Hafiyat Ustaz ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Oh iya. Sama kayak tadi walahum fiha. Nah, sini wahum fiha iya. Fiha. Fi-nya dulu. Fi matabi'i, ha matabi'i, ya. Kha matabi'i, lidun. Mat. Itu mat arid disukun. Mat arid disukun. Ya. Jayid ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dodi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sering dilatih, sering diulang-ulang, insya Allah akan semakin paham dan semakin cepat ya membaca kaidah-kaidah tajwid ya. Jazakallah khairan. Baik, sekarang saya minta kembali dibacakan terjemahannya oleh teman-teman kelas tahsin. Mbak Monita lagi deh dibaca yang ayat 25 terjemahannya. Artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya memperoleh pasangan-pasangan hidup yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Baik, terima kasih Mbak Monita. Ya, jazakillah khairan. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit menyimpulkan apa yang sudah kita tadaburi pada hari ini. Jadi, satu halaman lah cukup ya. Jadi, kalau kepanjangan juga nanti nggak cukup waktunya ya, dan juga nanti mungkin terlalu banyak tema yang dibahas gitu ya. Jadi, ini sebenarnya melanjutkan tadabbur yang terakhir, yaitu ayat 21 ketika Allah mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di pekan yang lalu kita sudah mengkaji dan mentadabburi ayat ini yang intinya adalah setelah Allah menceritakan ayat 1 sampai ayat 5 tentang orang-orang beriman dan bertakwa, kemudian ayat 6 dan 7 tentang orang-orang kafir, dan kemudian setelah itu bercerita tentang orang-orang munafik gitu ya. Dan kemudian Allah memberikan ancaman-ancaman baik kepada orang-orang munafik, musyrik dan juga orang-orang kafir. Ya, Allah closing dengan statement perintah, ya ayuhan nas. Jadi makanya perintahnya umum, wahai manusia. Siapa yang dituju? Ya semua yang tadi itu. Orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, itu semuanya diseru oleh Allah. Wahai manusia, u'budu, ya, sembahlah Rabbakum, ya, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, ya, yang telah menciptakan kalian, walladzi min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Setelah Allah memberikan statement ini, ya, memerintahkan kepada seluruh manusia menyembahnya, dan sesungguhnya perintah menyembah Allah ini adalah bagian dari pelaksanaan hak-hak Allah. Jadi
pengabdian kita kepada Allah ini sedikit perluasan ya. Jadi ada korelasinya dengan yang diistilahkan dengan haqqullah. Ya, di dalam hadis dikatakan apa yang dimaksud dengan haqqullah ya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad?" Ya, wahai Mu'ad, tahukah kamu hak Allah atas seorang hamba? Mu'ad bin Jabal menjawab, "La adri, Allah wa rasuluhu a'lam." Aku tidak tahu, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah, "Fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Jadi ada dua hak Allah, hak untuk diibadahi, hak untuk disembah, hak untuk diabdi, wa la yusyriku bihi syai'a, dan hak untuk tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya, kalau bicara penghambaan, pengabdian, ibadah kita kepada Allah, pada hakikatnya kita sedang menunaikan hak-hak Allah, gitu ya. Makanya ketika Allah memerintahkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu dalam rangka menegakkan hak-hak Allah, ya. Sebaliknya kalau kita tidak mau mengabdi kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, ya, bahkan kita menyekutukan Allah, berarti kita telah menodai hak-hak Allah. Bahkan menginjak-injak hak-hak Allah, ya. Kalau kita aja sebagai manusia merasa marah kalau haknya diinjak, gitu ya. Hak asasi manusia itu penting kan begitu. Tapi begitu urusan hak Allah kita sepelekan, ya. Ini nggak boleh. Ya. Nah setelah itu Allah kembali sebagai penguat, ya, sebagai penguat dari statement perintah Allah ini, ya, Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jadi Allah ingin mengatakan begini, wahai manusia, sembahlah Allah, ya. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbakum. Allah adalah Rabb kalian. Kemudian Allah tegaskan lagi, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ya. Kemudian di ayat berikutnya itu Allah tegaskan lagi. Kenapa kita harus nyembah Allah? Kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Jadi Allah juga yang telah membuat hamparan, ya. Ya, ja'ala lakumul arda firasya, ya, membuat hamparan bumi ini bagimu, gitu. Ja'ala lakumul, menjadikan bagi kalian itu al-arda firasya, bumi yang terhampar luas ini, ya, yang istilahnya kita tinggali ini. Was-samaa'a binaa'a, dan juga apa? Dan juga langit, ya, membangun langit sebagai atapnya, gitu. Jadi Allah ingin menegaskan, Allah inilah semua yang menciptakan, ya. Adanya bumi, kita tinggal di bumi, kemudian kita dilindungi oleh atap yang namanya langit, ya. Itu semua ja'ala lakum, ya. Itu semua Allah yang menciptakan untuk kalian, gitu kan. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, ya. Bahkan juga Allah ini yang telah menjadikan apa? Menurunkan dari langit itu ma'an, ya, air. Artinya adalah hujan. Dan dengan hujan itu kata Allah fa akhraja bihi minats tsamarat, ya. Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dari dalam bumi, dari dalam tanah ini, ya, minats tsamarat, ya. Dari tanah ini tumbuh atau muncul berbagai buah-buahan, ya. Kata Allah, rizqan lakum. Inilah sebagai rizki bagi kalian. Jadi ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah memperkuat alasannya kenapa kita harus menyembah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan orang-orang sebelum kita, Allah yang juga menjadikan bumi terhampar, Allah yang meninggikan langit, Allah juga menurunkan dari langit itu air, dengan air itu tumbuh berbagai buah, ya. Kemudian itulah yang menjadi rizki kita makan, kita bisa hidup dari situ, ya. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Nah, ini hak Allah yang kedua. Maka kata Allah, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, ya. Fala taj'alu lillah. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andada, adanya tandingan-tandingan, adanya sekutu-sekutu, adanya sesembahan lain. Wa antum ta'lamun, ya. Dan padahal kalian mengetahuinya. Artinya Allah ingin menegaskan, makanya tadi konteks dengan hadis tadi tentang hak Allah, tentang hak Allah itu dua, disembah dan tidak disekutukan. Ayat ini pun menegaskan kembali. Ayat 21 menegaskan tentang perintah menyembah Allah. Ayat 22 di ujungnya dikatakan fala taj'alu lillahi andada. Artinya kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah yang kedua. Jadi Rasulullah membahasakan hak Allah supaya kita tuh gitu.
bahwa urusan menyembah itu bukan sekedar kewajiban kita, tapi di situ ada hak Allah yang harus kita tunaikan, ya. Bahwa urusan membebaskan Allah dari segala sekutu itu bukan sekedar kewajiban, tapi ada hak Allah memang di situ yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak menunaikannya, berarti kita zalim. Kita telah mendurhakai Allah. Kita telah menistakan Allah, menginjak-injak hak-hak Allah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah dengan yang lainnya. Nah, ini tadabbur untuk ayat 22. Jadi Allah menegaskan eksistensinya agar kita menyembah Allah dan agar kita tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian setelah itu di ayat 23-nya Allah menantang. Jadi ibaratnya begini, Allah sudah ngasih alasan kenapa kita harus menyembah Allah, ya, dengan berbagai alasan tadi. Kemudian setelah itu Allah juga menegaskan jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Tetapi faktanya masih ada orang-orang atau hamba-hamba Allah ini atau manusia ini yang menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, menyekutukan Allah dengan, ya, sekutu-sekutu yang lain. Makanya Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, ya. Jadi kata Allah, dan seandainya, ya, kalian ini merasa ragu, gitu ya. Fi raibin itu artinya kita masih ragu nih, benar nggak sih hanya Allah Tuhan kita, gitu ya. Ya, maka kata Allah, mimma nazzalna ala abdina, ya, fa'tu bi suratin min mithli. Ya, jadi kalau kita masih ragu tentang apa yang diturunkan oleh Allah, mimma nazzalna di sini lebih khusus lagi tentang firman Allah, gitu ya, tentang Al-Qur'an ini. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ini, makanya ayat kedua di surat Al-Baqarah itu kan la raiba fihi, gitu kan, hudal lil muttaqin, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi ternyata masih ada juga yang meragukan apakah benar ini firman Allah. Makanya kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau kalian masih merasa ragu dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, maka kata Allah, ya, fa'tu bi suratin min mithli. Maka coba, ibaratnya Allah tantang, gitu kan, ya, buatlah satu surat saja, fa'tu bi suratin min mithli, yang semisal dengan itu. Nah, kita tahu di dalam sejarah ada tokoh-tokoh yang coba membuat, ya, surat, ya, seperti surat Al-Fil, gitu. Tapi nggak enak, gitu kan, meskipun secara mungkin rindam kalimatnya dapat, tapi maknanya nggak enak, gitu ya. Nah, itu nanti dibahas di dalam kajian tafsir, ya, kalau kita sedang tadabbur, jadi saya pikir nggak saya singgung. Tapi intinya ada, ya, manusia yang ingin coba menandingi firman Allah, dia seorang penyair, dia membuat semacam ayat, gitu kan, yang dimirip-miripin seperti surat Al-Fil. Kalau surat Al-Fil kan memang enak, ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Enak, seragam semua dan maknanya juga enak didengar, ya. Sementara, ya, tokoh Musailamah Al-Kadzdzab ini membuat yang semisal tapi nggak enak, gitu ya. Dia bicara tentang gajah tapi gajah kupingnya panjang, ya, gajah kuping yang lebar, belalainya panjang dan seterusnya, nggak enak lah isinya. Nah, itu disinggung oleh Allah, fa'tu bi suratin min mithli. Kalau memang kalian ragu, coba aja bikin satu surat, ya, semisalnya, ya. Kemudian wad'u syuhada'akum min dunillah, ya, bahkan Allah tantang suruh ngajak semua sekutu ataupun penolong-penolong kalian, artinya katakanlah orang-orang yang tidak mempercayai firman Allah ini, yang meragukan akan Al-Qur'an ini, suruh berkumpul, bersekutu, silakan bikin satu surat, ya. Kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah, ya. Dari tandingan-tandingan Allah silakan aja coba bersekutu untuk membuat itu. In kuntum shodiqin, jika kalian itu memang merasa benar. Jadi kalau dia merasa yakin, dia merasa benar bahwa dia bisa membuat, silakan, gitu. Tapi kata Allah di ayat berikutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, ya, ditegasin nama Allah, ya. Maka jika kalian tidak mampu melakukannya, dan kata Allah walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, gitu. Maka fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Nah, kata Allah, kalau kalian sudah tahu nggak akan mampu membuat surat semisal Al-Qur'an ini, ya, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Allah mengancam, maka takutlah akan neraka yang isinya itu dari apa? Waquduhan nas wal hijarah. Itu bahan bakarnya itu dari apa? Manusia dan, ya, wal hijarah, dan batu.
Jadi neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu gitu ya. Uiddat lil kafirin, yang diperuntukkan, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maknanya di sini orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, makanya Allah istilahnya nih untuk memperkuat statement yang awalnya tadi di ayat 21. Jadi ini masih berkorelasi ya sampai ayat 24. Nah, kemudian sebaliknya kata Allah, wabasyiril ladina amanu wa amilus solihat. Sebaliknya, bagi orang-orang beriman dan mau beramal soleh, kasih kabar gembira. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, annadahum jannat, ya. Bahwasannya bagi mereka jannat, ya, surga. Jadi Allah ingin mengatakan, kalau mereka meyakini akan firman Allah ini, mereka mau menyembah kepada Allah, kemudian fala taj'alu lillahi andada, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sekutu apapun, dengan tandingan-tandingan Allah yang lainnya, ya maka kata Allah mereka diberikan kabar gembira bahwa bagi mereka jannah, bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan rizki, jadi di surga itu nanti kita itu kayak raja gitu, dikasih hidangan ya, dikasih makanan, dikasih minuman ya, dari buah-buahan. Buah-buahannya juga yang terbaik, bukan impor dari negara tetangga gitu ya. Ya selama ini kan kita ya lebih senang buah-buah impor ya, kasihan buah-buah lokal ini nggak laku gitu ya. Nah, kita juga punya apel Malang tuh enak juga sebenarnya. Jadi ngomongin buah. Balik lagi, jadi akan disediakan makanan minuman yang lezat, yang nikmat ya. Setiap kali dihidangkan, para penghuni surga tuh kayak takjub dengan kondisi seperti itu. Mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha gitu kan. Mereka berkata, hadza inilah alladzi ruziqna ya, yang direzekikan kepada kami, yang dianugerahkan kepada kami min qablu ya, dahulu wa utubihi mutasyabiha ya. Dahulu mereka telah diberi dengannya yang serupa. Maksudnya adalah bahwa rizki ini yang pernah kita rasakan juga di dunia, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan hal yang lebih baik. Ya, buah-buahan yang pernah kita makan di dunia, di sana di surga akan lebih enak lagi, ya, bahkan lebih banyak lagi yang lebih enak daripada buah-buahan yang ada di dunia. Ya. Walahum fiha azwajun mutahhar. Ya. Dan bagi mereka ya di dalamnya disediakan azwaj. Nah, ini azwaj di sini pasangan-pasangan mutahhar, yang suci, yang bersih ya. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah janji dari Allah. Jadi kalau kita mau sekali lagi menunaikan hak Allah ya, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah ya, maka insya Allah Allah janjikan dengan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tadabbur hari ini memberikan motivasi yang lebih kuat lagi kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Dan kita berdoa semoga Allah istiqomahkan kita di jalan yang lurus ini sampai akhir hayat kita. Kita mampu menunaikan hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman terkait hal ini? Kalau cukup, kita akhiri. Ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita, merahmati kita, dan memudahkan kita dalam beramal soleh. Kita akhiri dengan doa rahmatul Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusinahu, wa alimna minhu ma jahilnahu, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar, waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.